Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan melalui WA atau WhatsApp secara otomatis pada saat Google Form atau seseorang mengisi Google Form yang telah kita buat. Caranya yang pertama kita menggunakan layanan API atau API unofficial yang dibuat oleh Wablas. Pertama kita akan mengunjungi website Wablas, alamatnya ada di wablas.com. Nah, ini dia halaman WhatsApp-nya, halaman Wablasnya. Kemudian kita menuju register untuk melakukan pendaftaran. Nah, di halaman register ini kita disuguhi dengan beberapa server, yaitu ada Solo, Pati, Kudus, Europe. Kita pilih Pati. Kemudian di sini kita diminta untuk menuliskan nama lengkap. Kita tulis nama lengkapnya. Kemudian nomor WhatsApp-nya, beri tanda centang, kemudian klik sign up. Berikutnya Wablas akan meminta kita untuk memverifikasi email. Kita buka Gmail-nya. Nah, di Gmail ini kita belum melihat email dari Wablas. Coba kita cek di folder spam. Nah, di sini baru kelihatan di folder spam ada email verifikasi dari Wablas. Kita buka, kemudian klik verify email address. Sampai di sini kita sudah berhasil mendaftar di layanan Wablas versi 2.0. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menambahkan device. Di klik menu device yang ada di sebelah kiri. Kemudian di sini muncul nomor yang tadi didaftarkan. Wablas itu pada dasarnya layanan berbayar ya. Nanti kita lihat daftar harganya, tapi untuk berhubung kita kali ini baru saja mendaftar, maka kita dapat kuota 100 pesan secara gratis. Nah, untuk mulai menggunakannya kita konekkan dulu dengan WhatsApp yang ada di ponsel kita. Klik tombol scan QR code. Kemudian setelah diklik akan muncul halaman please scan QR code from your WhatsApp application. Kita buka WhatsApp-nya. Kita buka WhatsApp yang ada di ponsel kita. Kemudian klik menu link a device. Kemudian ketika kameranya sudah aktif, kamera yang untuk scan kode, kita klik generate QR code. Tunggu sampai proses loginnya selesai. Kalau sudah, nanti di ponsel kita akan muncul tulisan device status, ada WhatsApp API di situ. Kalau sudah, kita bisa kembali ke menu device. Klik menu device. Nah, tunggu beberapa saat sampai statusnya ini menjadi connect. Kalau sudah, silakan di reload, kemudian nanti statusnya yang tadinya disconnect menjadi connected. Setelah device berhasil tersambung atau connected, kita bisa mengetesnya untuk mengirim pesan melalui menu inbox. Nah, di menu inbox ini di sebelah pojok kanan atas ada menu new message. Diklik, kemudian choose device, kita pilih ini Miftafina, device yang tadi kita konekkan. Kemudian nomornya kita kirim nomor ke nomor
kita yang lainnya atau mungkin nomor teman atau nomor saudara. Kita coba. Setelah nomornya dikirim, jadi kalau di sini kita juga bisa mengirim lebih dari suatu nomor, misal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, dan dipisahkan dengan tanda koma, kemudian diketik nomor seterusnya, dan seperti itu. Kemudian di enter text, kita ketik pesan yang ingin kita kirim. Kita ketik bismillah saja biar singkat. Di scroll ke bawah, kemudian klik tombol send. Setelah klik, muncul tulisan di sini create new message successfully. Nah, kemudian kita cek di ponsel apakah pesannya sudah terkirim. Nah, di sini pesannya sudah terkirim. Nah, kalau sudah berarti setting bablas kita berhasil dilakukan. Setelah kita berhasil mengkonfigurasi bablas dengan WA kita agar connect, berikutnya kita akan mulai membuat form yang mana nantinya form tersebut hasilnya akan muncul di Google Sheet. Kemudian setiap kali ada orang yang memasukkan atau mengisi form, maka orang tersebut akan mendapat balasan secara otomatis melalui WhatsApp. Pertama kita buka Google Drive dulu, di drive.google.com. Kemudian kita buat form, klik kanan Google Form, kemudian blank form. Untuk formnya kita kasih nama, contoh konfirmasi pembayaran, seperti itu. Berikutnya untuk pertanyaan pertama mungkin diisi dengan nama, otomatis short answer text. Kemudian yang kedua nomor WA, kemudian berikutnya tanggal transfer. Mungkin cukup seperti ini. Nah, untuk nama kita required, artinya harus diisi. Kemudian nomor WA juga required. Jangan lupa untuk validasi, jadi hanya bisa diisi dengan angka is number. Kemudian tanggal juga required. Berikutnya, setelah form konfirmasi pembayaran selesai dibuat, kita akan menghubungkannya dengan Google Sheet. Tujuannya adalah agar ketika form terisi, hasilnya langsung masuk ke Google Sheet. Kita masuk ke tab responses, klik tab responses, kemudian klik titik 3 yang ada di sini, kemudian select response destination, diklik. Nah, di sini kita buat spreadsheet baru dengan nama konfirmasi pembayaran responses. Ini nama default, jadi tinggal biarkan saja padanya. Kemudian klik create. Nah, kalau sudah dibuat spreadsheetnya dan dihubungkan dengan form, kita tinggal klik icon Google Sheet ini yang warna hijau, diklik, nanti akan terbuka Google Sheet dengan kolom yang sama dengan kolom pertanyaan yang ada di form. Ada nama, nomor WA, dan tanggal transfer. Ditambah dengan satu kolom baru yaitu timestamp yang fungsinya untuk mencatat tanggal dan waktu pengisian form tersebut. Setelah Google Sheet konfirmasi pembayaran dalam kurung responses ini selesai dibuka, berikutnya kita klik menu extension, kemudian pilih app script. Di sini kita akan menuliskan kode
yang fungsinya untuk mengirim pesan WhatsApp melalui API yang disediakan oleh Wablas. Untitled project-nya kita ubah, kita isi dengan kirim WA seperti itu. Nama project ini bebas, terserah kalian. Kalau sudah, klik rename. Berikutnya kita buat di file code.gs ini, kita buat function dengan nama sendMessage. Function sendMessage. Untuk parameternya kita beri nomor WA, yaitu nomor WA tujuan, kemudian pesan yang akan kita kirim. Kemudian function sendMessage kita isi dengan seperti ini. Yang pertama ada variabel URL. Variabel URL ini berisi alamat API-nya Wablas. Kemudian untuk variabel token kita isi dengan token yang kita punya. Untuk melihatnya kita buka Wablas lagi, wablas.com. Kemudian masuk ke halaman device, kemudian klik tombol setting. Nah, di halaman detail device ini kita scroll ke bawah, muncul security token. Kita klik 2 kali, kemudian Ctrl C untuk copy dan kembali ke tab AppScript. Kita paste, Ctrl V. Sampai di sini function sendMessage berhasil dibuat. Akan tetapi sendMessage ini belum bisa berjalan karena belum dipanggil. Nah, untuk memanggilnya kita buat function yang baru lagi. Di baris ketiga kita tambahkan enter. Kita coba zoom agar lebih mudah ya. Kita akan membuat function yang function ini nantinya akan dijalankan pada saat seseorang mensubmit data ke dalam form. Function ini kita beri nama dengan function confirmation response. Kemudian untuk parameternya kita isi dengan event. Event ini adalah event object ya, jadi bisa dilihat di dokumentasinya AppScript. Event object AppScript. Nah, di sini di Google Developers bisa dilihat di dalam objek event itu ada apa saja. Nah, ada macam-macam. Kemudian balik lagi ke AppScript. Di dalam function confirmation response kita isi dengan yang pertama, kita mau ambil nama, kemudian berikutnya nomor WA. Jadi var nama sama dengan event titik named values, kemudian nama kolomnya adalah nama, kemudian berikutnya 0 karena tipe data yang dihasilkan dari ini adalah array, jadi 0 itu maksudnya data yang pertama, indeks yang pertama. Berikutnya nomor WA, var nomor WA sama dengan event dot name values nomor WA. Jangan lupa dikasih 0. Kemudian berikutnya kita ubah, jadi kadang ada orang yang memasukkan atau mengetikkan nomor WA-nya diawali dengan tanda plus depannya.
Nah, ketika ada orang yang menulis plus, kita akan hapus tanda plus tersebut. Replace plus dihilangkan. Jadi yang tadinya plus dihilangkan atau dihapus. Nah, kemudian untuk baris berikutnya masih menggunakan variabel nomor WA, kita akan cek jika karakter pertama yang ada di nomor WA adalah 0, maka 0 itu tadi nomor WA replace 0 itu tadi diganti dengan 62. Tapi kalau misalkan depannya itu sudah 62, maka tidak usah diganti nomor WA. Jadi if nomornya itu depannya 0, maka 0 itu tadi yang pertama diganti dengan angka 62. Tapi kalau misalkan tidak, maka tidak dilakukan perubahan apa-apa. Berikutnya pesan. Kita buat variabel pesan. Untuk variabel pesan ini kita apit dengan tanda backtick atau tanda petik yang ada di sebelah kiri angka 1. Backtick tujuannya untuk apa? Tujuannya agar bisa diisi dengan baris lebih dari 1. Contohnya seperti ini. Nah, untuk variabel pesan kita isi dengan contoh ya, terima kasih, enter, konfirmasi pembayaran telah diterima dan menunggu untuk diverifikasi. Contoh seperti ini. Kemudian agar pesannya lebih personal, maka kita tuliskan nama setelah terima kasih. Terima kasih, koma, kemudian kita tulis variabel namanya. Dengan mengambil dari variabel nama, kita tulis tanda dolar, kemudian kurung kurawal buka tutup, di tengahnya kita ketik nama. Jadi misal yang melakukan konfirmasi itu namanya Afin, maka terima kasih, Afin, konfirmasi pembayaran telah diterima dan menunggu untuk diverifikasi, seperti itu. Kemudian setelah variabel pesan kita tulis, berikutnya kita akan menjalankan function yang tadi sudah kita buat dengan nama send message. Kita ketik send message, kemudian argumen yang pertama kita isi dengan nomor WA. Kebetulan nama variabelnya sama, jadi kita ketik nomor WA, koma, spasi, variabel pesannya, pesan, variabel pesan. Berikutnya jangan lupa di save, klik icon diskette, save project. Nah, di sini. Berikutnya setelah function confirmation response selesai dibuat, kita akan menambahkan trigger. Trigger ini bisa kita lakukan melalui menu sidebar, kemudian masuk ke trigger. Trigger ini fungsinya adalah untuk menentukan kapan function yang tadi kita buat itu dijalankan. Klik plus add trigger, kemudian pilih mana function yang akan dijalankan. Function yang akan dijalankan adalah confirmation response. Kemudian ini biarkan, kemudian berikutnya select event source from. Nah, from spreadsheet, select event type on form submit, karena kita ingin agar confirmation response ini berjalan ketika seseorang melakukan submit form. Kalau sudah, klik save. Tunggu beberapa saat karena kita akan kalau
muncul script authorization failed, coba pop up blockernya di allow, always allow pop ups, kemudian done, kemudian coba lagi. Nah, muncul pop up. Nah, di sini muncul pesan Google hasn't verified this app, karena aplikasinya belum diverifikasi oleh Google. Tidak masalah, karena aplikasinya yang bikin kita sendiri, maka insya Allah aman. Klik advance, kemudian go to kirim WA dalam kurung unsave. Nah, muncul semacam persetujuan seperti itu ya. Make sure you trust kirim WA allow. Nah, kalau sudah, di sini trigger yang sudah kita buat akan muncul. Last run, ini kapan terakhir berjalan, kemudian eventnya apa, eventnya from spreadsheet, on form submit, kemudian function yang dijalankan adalah confirmation response. Berikutnya kita akan mencoba mengisi form yang tadi sudah kita buat. Formnya ada di sini ya. Kemudian buka, klik icon preview. Nah, di sini nama kita isi dengan nama kita, Miftah Alvina. Nomor WA kita isi dengan nomor WA kita. Berikutnya tanggal transfer. Nah, contoh 4 Mei 2022. Contoh saja. Kemudian klik submit. Di sini muncul your response has been recorded. Nah, barusan terdengar suara dari ponsel saya yang sepertinya pesan WA berhasil dikirim. Untuk mengeceknya, kita kembali ke halaman AppScript, kemudian klik execution. Di sini akan muncul catatan dari proses yang sudah selesai dijalankan. Di sini terlihat statusnya komplit. Kalau misalkan error, di sini biasanya muncul error atau failed gitu ya. Kemudian untuk melihat detailnya, klik expand. Di sini nanti kita muncul lognya. Untuk yang baris pertama ini merupakan hasil atau respons dari API Wablas. Kemudian untuk yang baris kedua itu kita bikin sendiri. Selanjutnya kita akan membuat function baru, yang mana function ini akan dijalankan pada saat konfirmasi yang telah dikirim oleh user itu terverifikasi oleh mungkin bagian keuangan kali ya. Pada Google Sheet konfirmasi pembayaran atau response, kita tambahkan kolom baru dengan nama verifikasi. Nah, tujuannya agar ketika petugas verifikasi mengetikkan OK kemudian enter, maka nomor WA yang ada di sini itu menerima pesan yang berisi transfer telah berhasil diverifikasi, seperti itu. Caranya adalah kembali lagi ke AppScript, kemudian masuk ke editor. Kemudian berikutnya kita tambahkan function baru. Kalau function yang tadi kita buat itu bernama confirmation response, maka sekarang verification response event sama. Kemudian variabelnya kita isi. Yang pertama ada variabel seed. Variabel seed ini kita isi dengan event source atau sumber get seed. Jadi kita akan mendapatkan objek spreadsheet get sheets ya. Sheet yang pertama. Karena di sini mungkin barangkali ada sheet kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi sheet yang pertama indeksnya 0. Kemudian var row event range
get row. Berikutnya status verifikasi kita isi dengan seed get range. Nah, get range-nya itu ini masuk ke masuk kolom E plus row. Jadi kalau misalkan yang diubah itu baris kedua, maka value-nya adalah E2 seperti itu. Get value, kemudian to uppercase untuk mengubah menjadi huruf besar semua. Kemudian di bawahnya kita tambahkan percabangan menggunakan if. If-nya itu jika event value to uppercase sama dengan oke, dan status verifikasinya juga oke, atau misalkan ini kita copy saja biar lebih cepat. Jadi atau di sini ada atau. Jadi kalau ini diisi dengan oke atau diisi dengan fail seperti ini, maka blok kode yang di bawahnya ini akan dijalankan. Var nama sama dengan, nah bedanya di cara kita mendapatkan datanya. Kalau di atas itu kita mendapatkan data langsung dari named value, event.nameValue, kalau di sini kita harus mengambil dari seed dan row. Caranya kita ketik seed, variabel ini ya, seed, kemudian get range. Get range-nya itu nama ada di B ditambah baris keberapa. Nah, lihatnya dari sini, row, kemudian get value, kurung buka kurung tutup, titik koma, kemudian nomor WA. var nomor WA sama dengan seed juga get range. Nah, di sini dilihat range-nya ada di C, di kolom C row dot get value, kurung buka kurung tutup, titik koma, kemudian pesannya. Nah, untuk pesannya kita isi kosongan dulu seperti ini. Untuk pesan kita buat percabangan. Jadi if lagi, ada if di dalam if. Jika status verifikasinya itu oke, maka pesannya kita pakai backtick ya. Alhamdulillah transfer dari, kita masukkan namanya, nama berhasil diverifikasi, contoh seperti ini. Kemudian else, kalau misalkan gagal atau failed, pesannya maaf, kita tulis namanya, nama transfer gagal diverifikasi.
berikutnya setelah percabangan status verifikasi ini dijalankan, maka kita akan memanggil function sendMessage. sendMessage untuk argumen yang pertama kita isi dengan nomor WA, argumen yang kedua kita isi dengan pesan. Dengan pesan seperti ini. Kemudian kita save. Berikutnya kita buat trigger lagi. Kita masuk ke halaman trigger. Nah, cuma bedanya kalau tadi itu triggernya on form submit, sekarang triggernya adalah untuk tadi ya, jangan lupa klik add trigger. Kemudian yang akan dijalankan adalah verification response. Kemudian select event source-nya masih sama from spreadsheet, tapi untuk event type kita ubah menjadi edit. Kemudian di save. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul trigger baru. Untuk mengeceknya, kita kembali ke spreadsheet, kemudian di kolom E2, kalau di sini di kolom verifikasi, kita coba yang pertama ketikkan OK, kemudian enter. Kita tunggu apakah pesan WA-nya berhasil dikirim. Kita lihat di execution. Di sini muncul function yang barusan selesai dijalankan, yaitu verification response. Kita lihat detailnya sama seperti yang tadi, artinya pesan berhasil dikirim. Kemudian kita cek bagaimana kalau misalkan OK tadi kita ganti dengan failed. Saya lihat di ponsel saya, pesan WA berupa transfer gagal diverifikasi sudah berhasil diterima, yang artinya semua trigger berjalan, semua function yang ada sudah berhasil dibuat. Dan tutorial kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau via Twitter, Instagram, ataupun email. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.